Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dagangan aku hari ini laris semua. Amin. Jadi aku semangat kerjanya. Kalau semua jualan aku habis, tapi berapapun rezeki yang Engkau kasih ya Allah, hamba tetap bersyukur. Ini nasi kuning, ini nasi goreng, ini nasi apa ya? Nasi goreng deh kayaknya. Gimana Devi, hutang kamu? Iya Mas Agung. Aku tahu hutang kamu memang sedikit, tapi kalau kelamaan terus bisa membesar. Ya kan saya sudah bilang sama Mas Agung, saya akan bayar Mas. Ya cuman saya harus ya ngumpulin dari uang dagangan saya Mas. Kamu gimana mau ngumpulin dagangan kamu? Kamu aja tiap hari gak rajin, terus setoran tiap hari selalu kurang. Iya. Gimana kamu mau bayar hutang kamu? Ya bukannya gitu Mas, saya sudah usaha semaksimal mungkin Mas. Saya aja kalau menjajahkan dagangan saya ini nggak cukup di satu desa Mas. Menurut saya usaha saya sudah sangat luar biasa, tapi Allah ngasih rezekinya ya mungkin hanya segitu Mas. Halah, kamu ini males. Kamu tawarkan itu, nasinya itu harus bagus. Nasi pakai senyum, bukan malah cemberut. Saya nggak pernah cemberut kok Mas Agung. Buktinya? Saya kalau di desa daerah ya desa sebelah, saya kalau sama laki-laki saya sering digoda Mas Agung, makanya itu saya nggak berani menawar. Itu dibuat kesempatan kamu. Hah? Kamu kalau digoda kayak gitu, ya udah Mas, ayo beli nasi saya, gitu. Bukan malah cuek. Ya tapi kan saya malu Mas, saya gini-gini juga saya punya harga diri. Masa iya hanya demi dagangan saya habis semua, saya harus tebar pesona. Ya daripada dagangan kamu ini gak laku, terus setoran kamu kurang. Kamu tiap hari ya Devi, bukan cuma satu hari doang setoran kamu, tapi setoran kamu tiap hari itu kurang. Iya, cuma mungkin ya Mas Agung ini cuma pikiran saya aja, karena saya sudah pernah mencoba semua nasi ini dari Mas Agung kan. Saya rasa emang rasa dari nasinya yang kurang Mas. Apa? Dari nasinya yang kurang? Iya Mas. Berarti kamu bilang nasi aku ini gak enak gitu? Iya, menurut saya mungkin kurang pas aja di lidah orang-orang sini ya. Alah, alasan aja, bilang aja kamu ini males kan? Mau ya nawarin ini nasi aku? Enggak Mas Agung bisa tanya sendiri. Mas Agung kan teman-temannya banyak, jadi Mas Agung bisa lihat sendiri gimana saya menawarkan ya nasi ini. Cuma kata orang-orang sini ada yang bilang kurang gurih, ada yang bilang bumbunya nggak nendang, terus ada yang bilang porsinya terlalu sedikit. Alah, Sebenarnya Devi. saya ingin menyampaikan Mas, agar ya Mas Agung dalam proses pembuatan nasi bisa jadi lebih baik. Tapi kan Mas Agung nggak pernah mau menerima kritik dan saran. Alah, aku gak perlu ya saran dari kamu. Kamu ini alasan aja, bilang aja marketing kamu ini kurang bagus. Ya, saya harus usaha gimana lagi Mas. Sedangkan saya kalau menawarkan sama laki-laki yang sedikitan, saya malu Mas. Wah, udah. Ya udah cepet jalan. Awas aja ya. Nanti setoran kamu kalau kurang lagi, aku gak segan-segan bakal pecat kamu. Mas Agung kok sampai bilang mau mencat saya sih Mas? Ya kamu usaha dulu gimana caranya nasi ini semuanya laku. Cepat pergi. Iya Mas. Sebelum kesiangan. Saya usahakan dagangan ini habis Mas. Bagus. Awas aja kamu ya, nggak habis makanan itu. Tapi tolong dicek lagi rasanya Mas. Masih soal rasa. Pergi kamu, cepat. Iya Mas Agung. Permisi. Ya. Kurang ajar banget si Devi. Bilang nasi aku, nasi gak enak. Alah, alasan aja. Bilang aja kalau Devi tuh males. Pakai alasan nasi gak enak, gak ini, gak itu. Aduh, pagi-pagi udah bikin naik darah. Ini mau gak mau nih,
setoran nanti si Devi harus tuntas. Kalau enggak, nanti beb aku marah. Soalnya dia kan minta dibelikan tas, harganya mahal lagi. Awas aja ya Dev, kalau nanti setoran kamu gak tuntas, bakal aku marah-marahin nih kamu. Enak aja, hutang belum lunas, pakai alasan nasi gak enak. Ya udahlah, mending aku ke dalam aja. Aku tiduran sambil main game daripada aku mikirin si Devi, nanti malah darah tinggi aku. Bos yakin cara kayak gini? Iya Gon, aku yakin. Jadi dengan cara ini aku bisa tahu secara langsung bagaimana sifat dia sama aku. Iya bos. Ya udah deh, intinya kalian tunggu di sini aja biar aku ngelakukan cara ini sendirian. Siap. Siap bos. Iya bos. Ya udah kalau kayak gitu, aku kesana dulu ya. Siap. Ya bos. Hati-hati ya bos. Hati bos. Ya udah deh, mending aku tungguin di jalan yang Mbak Devi lewati. Gon, sini Gon. Ada apa, Bin? Meskipun kita disuruh tunggu sini sama Bos Danang, kita harus tetap awasin Bos Danang, Gon. Ya iyalah, Bin. Aku khawatir Bos Danang itu diperlakukan tidak baik sama orang. Soalnya kan Bos Danang pakai baju seperti itu. Iya, Bin. Ya udah, kita mending lihat Bos Danang. Siapa tahu Bos Danang dibutin sama orang. Ya kita langsung ke sana. Iya. Ya udah, jangan masuk mobil. Kita di sini aja, pura-pura main HP atau apa, kek. Iya, sambil kita lihat situasi dan awasi Bos Danang. Ya. Aduh, aku harus jualan kemana lagi ya? Pokoknya nasi ini harus habis. Soalnya kalau nggak habis, Mas Agung pasti marah-marah lagi sama aku. Ya udah deh, coba aja aku keliling-keliling di sini. Aku tawar-tawarkan dagangan aku sama orang-orang sini. Siapa tahu ya ada yang beli. Kalau nggak dicoba kan, mana tahu kalau rezekinya di sini. Ya udah deh, Bismillah. Yang terpenting aku nggak boleh menyerah. Apapun itu semuanya sudah diatur sama Allah. Semangat Devi. Ya udah deh, Bismillahirrahmanirrahim. Nasi, 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 nasi kuning, nasi goreng, Mbak. nasi campur. Iya Mas, mau beli nasi? Kasihan Mbak. Hah? Saya mau minta nasi Mbak, saya lapar Mbak. Loh. Saya sudah 2 hari gak makan Mbak. Tuh Mbak, Mbak bisa ngasih saya makanan gak Mbak? Saya minta Mbak. Loh, Masnya kok sampai lemes kayak gitu Mas? Masnya belum makan ya? Ya udah Mas, saya kasih ya. Ini. Masnya mau nasi apa? Nasi goreng, nasi campur atau nasi kuning? Apa aja deh Mbak. Yang terpenting saya bisa ngisi perut saya Mbak. Saya ini sudah nggak kuat Mbak, saya kelaparan. Oh iya Mas, ini saya kasih. Aduh. Loh, Mas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Mas, porsi nasi kuning lebih banyak. Ini Mas. Ya Allah, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Iya Mas, sama-sama. Mbak, Ya tapi Allah. saya nggak bisa bayar Mbak. Enggak Mas, saya memang mau ngasih Mas nggak usah bayar. Ya Allah, terima kasih ya Mbak. Semoga rezeki Mbaknya ini diperlancar sama Allah. Amin ya Allah. Terima Mas, kasih ya kalau Allah. boleh tahu Masnya ini siapa namanya? Nama saya Danang Mbak. Danang. Oh iya, perkenalkan nama saya Devi Mas. Iya Mbak Devi, terima Masnya kasih. ini asli mana? Saya orang luar kota Mbak. Aduh,
saya tunawisma. Akhirnya saya kesana kemari, Mbak. Ya untuk Iya, Mas. bertahan hidup. Kadang saya ini mulung. Cuman selama 2 hari ini saya sudah nggak kuat, Mbak. Akhirnya saya ini terkapar di sini. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, Mas saya sabar ya. Semoga Allah selalu melindungi Mas dan selalu berikan Mas rezeki. Ya udah nanti nasinya dimakan ya Mas. Iya. Bentar. Terima kasih banyak ya, Mbak. Saya ada sedikit uang Mas. Ini bisa dipakai buat Mas beli makan untuk nanti malam atau nanti sore. Silakan Mas diambil. Maaf ya Mas, nggak banyak karena saya memang punyanya ini. Diambil ya Mas. Nggak apa-apa, saya tahu Mas lebih butuh daripada saya. Ini Mbak beneran, Mbak. Iya Mas, saya Ya Allah, beneran. terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih Mas, banyak. iya, Terima Mas. kasih banyak, Mbak. Terima Mas. kasih, Mbak. Ya Allah, udah Mas, udah. Saya minta maaf ya Mas, saya cuma bisa bantu Masnya dengan kayak gini. Ini sudah lebih dari cukup, Mbak. Ini bisa buat makan saya 1 minggu, Mbak. Saya terima kasih, Mbak. Sekali lagi saya terima kasih banyak sama Mbak Devi ini ya. Iya Mas Danang, iya sama-sama. Udah Mas Danang nggak usah bilang makasih terus. Lagian saya bantunya cuma kayak gini, nggak bisa ngasih Mas Danang yang lebih. Iya Mbak Devi, semoga apa yang diberikan Mbak Devi sama saya ini dilipat gandakan sama Allah ya, Mbak. Iya Mas Danang, amin, amin. Udah Mas Danang nggak usah sampai segitunya. Lagian yang saya kasih juga nggak seberapa, tapi semoga aja bisa bermanfaat ya Mas. Iya Mbak Devi, ini bermanfaat banget Mbak buat saya, Mbak Devi. Iya Mas Danang. Ternyata di dunia ini masih ada ya Mbak orang baik seperti Mbak Devi. Aduh, banyak Mas. Mungkin Mas Danang belum ketemu aja. Oh iya Mas Danang, maaf nih ya Mas, saya nggak bisa lama-lama soalnya saya harus jualan karena ini bukan jualan saya, jadi saya ditarget. Waduh, terus ini gimana Mbak? Loh, enggak Mas, nggak apa-apa. Itu biar jadi tanggung jawab saya, biar saya nanti yang bayar sama bos saya. Ya udah, besok kalau Mas Danang ada di sini lagi, saya akan mampir, saya akan sediakan nasi lagi buat Mas Danang. Iya Mbak, tapi kayaknya nggak usah deh Mbak. Saya takutnya ngerepotin Mbak Devi, Mbak. Udah Mas, gak ngeremotin, lagian cuma sebungkus nasi. Ya udah Mas, kalau kayak gitu saya izin pergi dulu ya Mas, soalnya saya mau keliling-keliling. Iya Mbak Devi, sekali lagi makasih banyak Iya ya Mbak. Mas Danang, semoga besok kita bisa ketemu lagi ya Mas. Iya Mbak Devi. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam Mbak. Wah, ternyata bener kata Pak De Sugiono, kalau misalkan Mbak Devi itu wanita yang baik. Sekarang aku bisa merasakan sendiri kebaikan Mbak Devi itu. Ya udah deh, aku sekarang pulang aja. Sekalian aku mau ngasih kabar sama si Gugong sama si Kevin kalau wanita yang aku maksud itu yang sekarang ini ketemu sama aku bener-bener baik orangnya. Udah deh. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, ini motornya aku kembaliin soalnya motor aku udah selesai dari bengkel. Iya sayang, tapi beneran selesai kan? Kalau semisal belum selesai, kamu pakai aja motor ini. Enggak sayang, udah selesai, tenang aja. Sekali lagi makasih banyak ya sayang. Iya sayang, sama-sama. Sayang, jadi kan kita beli tas hari ini? Iya jadi, tapi aku mau nanya sesuatu lagi sama kamu. Tanya apa sayang? Emang tas kamu udah jelek apa kok minta tas lagi? Bukannya tas kamu tuh banyak? Iya sayang, lihat aja nih udah buluk kotor ini sayang, nggak cocok sama outfit aku. Bentar. Jadi aku harus ada tas baru. Ini bukannya tas yang aku beliin? Kayaknya gak nyampe 1 bulan deh. Iya tapi ini udah ketinggalan zaman sayang. Aku harus pakai tas baru. Terus aku minta uang lagi sayang 1 juta. Hah? Minta uang? Iya sayang. Loh, bentar. Bukannya 3 hari yang lalu aku udah ngirim uang sama kamu 1 juta? Iya kurang sayang. Kebutuhan aku tuh makin banyak sayang. Mana aku beli skincare, beli body care, perawatan ke salon, nail art, elas. Itu nggak cukup uang 1 juta sayang. Iya deh. Tapi nggak sekarang ya uangnya. Mungkin besok. Tapi beli tasnya sekarang kan?
Kalau masalah tas sih, Iya sayang, sekarang sayang, aku maunya sekarang. iya, gak apa-apa. Tapi jangan yang mahal-mahal juga. Iya sayang, tapi janji ya uangnya besok langsung ditransfer sayang. Iya, kalau masalah uang gampang. Aduh, aku jadi makin cinta deh kalau gini sama kamu sayang. Kamu kalau ada maunya pasti ngomong kayak gitu. Ya kan kamu calon suami aku sayang, jadi kamu harus nurutin apa yang aku mau. Iya, tenang aja kalau masalah itu. Ya sayang. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Hikmah. Devi, Loh, ngapain kamu kesini? sayang kenal sama Devi. Oh iya sayang, dulu itu dia saingan aku waktu SMA. Ngapain dia kesini sayang? Saingan gimana ya Hikmah? Iya, dia itu jualan nasi. Ya nasinya aku ini, sayang. Hah? Dia pekerja aku. Aduh Devi, berarti sekarang kamu pekerjanya ayang bebek aku? Iya Hikmah, aku kerja sama Mas Agung. Berarti Mas Agung ini pacar kamu? Bukan cuma pacar, tapi calon suami aku. Mana setorannya? Iya Mas Agung. Mas, Gimana? Laku semua? maaf ya Mas, ini cuma laku segini. Apa? Ini kan kurang lagi kamu. Dev, kamu ini gimana sih? Kamu becus nggak kerja? Mas Agung tahu sendiri ini udah jam berapa. Saya udah keliling-keliling Mas. Terus saya sudah menawarkan ke semuanya. Orang-orang pada bilang kalau nasinya nggak ada rasanya dan porsinya sedikit. Halah, jangan percaya sayang. Paling dia males-malesan. Paling dia diem di rumahnya sayang, nggak jajain ini nasi kamu. Bener apa yang dikatakan pacar aku? Kamu duduk-duduk manis gitu? Kamu nggak nawarin nasi aku gitu? Loh, enggak Mas Agung. Saya ini sudah menawarkan kemana-mana. Bahkan saya sudah maksa ke satu ibu-ibu. Cuman dia bilang kalau nasi yang saya jual memang kurang enak dan porsinya sedikit. Jadi banyak orang yang nggak mau beli dagangan saya. Ya, ini saya ngomong apa adanya biar Mas Agung bisa merubah rasa di nasi yang Mas Agung jual. Halah, Devi, kamu mulai dari pagi ya bilang kurang enak, kurang ini, kurang itu. Sekarang kamu bilang kayak gitu lagi. Bilang aja ya, Dev. Kalau kamu kerja ini gak becus, terus terang aja. Kalau kayak gini, mending kamu gak usah kerja deh sama aku. Jangan kayak gitu Mas Agung. Kalau saya nggak kerja sama Mas Agung, saya harus kerja kemana lagi? Ya kalau kamu gak mau dipecat, ya kamu harus tuntas setorannya, Devi. Iya, makanya kamu tuh kerja yang becus. Sayang, asal kamu tahu ya sayang, dulu dia itu saingan aku waktu SMA sayang. Dia sok cantik, sok pinter. Tahu-taunya sekarang kamu cuma jadi penjual nasi di ayam bebek aku. Ya, tapi menurut aku nggak kayak gitu deh Hikmah. Ya mungkin ini udah jalan hidup aku. Mas Agung, saya mohon Mas, saya ini udah usaha. Mas Agung bisa tanya sendiri sama orang-orang ya di desa sebelah gimana saya kalau mau jualan. Cuma memang mereka pada bilang kayak gitu, mereka ngasih masukan Mas sama saya. Masukan apa? Ya bilang kalau rasanya kurang enak Mas dan Enggak sayang, pasti dia tuh cuma alasan aja. Devi, kamu jangan kayak gini terus ya. Kalau kamu kayak gini terus-terusan, bisa-bisa omset pacar aku tuh menurun. Sayang, dia itu juga punya hutang sama aku. Gimana mau lunas? Setorannya aja tiap hari kayak gini, selalu kurang. Hutangnya berapa sayang? Ya gak banyak sih, cuma 300.000. Ya tapi kan itu lumayan sayang. Devi, kamu nih ya udah punya utang, kerja gak becus. Gimana kamu ini? Oh iya Hikmah, ini aku juga udah usaha. Aku udah keliling-keliling. Dev, kamu tiap hari bilang, iya Mas Agung, aku udah usaha. Tapi apa hasilnya? Gak ada kan, Dev? Ya gimana ya Mas Agung, saya sudah menawar-nawarkan, cuma mungkin orang sudah tahu rasanya. Jadi ya nggak ada yang mau beli Mas Agung. Kalau emang udah tahu rasanya di desa sebelah, kamu tuh ke desa Kotakan, desa Cangkring. Mas, itu terlalu jauh Mas. Kalau saya naik angkutan umum kan tambah habis uangnya Mas. Ya jangan naik angkutan umum, jalan kaki kamu. Saya harus nyebrang sungai gitu Mas. Iyalah. Astagfirullahaladzim, sekarang musim hujan Mas. Kalau saya hanyut, ya mati. Kamu ini kerja ya Devi, seharusnya kamu tuh totalitas. Profesional. Iya, di mana letak profesionalisme kamu? Iya Hikmah, iya Mas Agung. Sekarang kamu pikir ya, kamu punya hutang. Nomor 1, nomor 2, setoran selalu kurang. Gimana kamu mau lunas hutang kamu, Dev? Ya, apa kata aku aja, saran aku. Kamu jualan ke Cangkring, ke Kotakan. Di sana itu banyak orang.
penduduknya tuh banyak. Jadi kalau kamu jualan ke sana, pasti semuanya laku. Iya Mas, besok saya akan jualan ke sana. Walau jarak yang saya tempuh pasti sangat jauh dan saya harus lewat sungai. Awas aja ya. Jangan cuma iya-iya aja kamu ya Devi. Sayang, pokoknya kalau besok kerja Devi tetap kayak gini, nasi kamu tetap gak laku. Kamu bilang aja sama aku sayang, biar aku jambak nih rambut dia. Iya. Ingat. Ya udah, saya taruh nasinya dulu ya Mas. Ya, ke belakang sana. Sayang, aku baru tahu kalau Devi kerja sama kamu. Mas, saya nasinya taruh di situ ya Mas. Kamu langsung pulang ini? Iya Mas, saya langsung pulang. Biar besok saya ke desa Cangkring dan Kotakan Mas. Ya, awas aja kamu ya. Kalau besok tetap gak laku, berarti kamu gak ke Kotakan atau gak ke Cangkring. Iya Mas, iya. Dan awas juga ya, kalau sampai besok nasinya nggak laku, kamu aku jambak rambutnya. Astagfirullahaladzim Hikmah, kamu jahat banget sih. Iya. Ya udah Mas, assalamualaikum. Permisi Hikmah. Salam. Ya Allah, kenapa Mas Agung jahat banget sih? Padahal aku itu udah selalu bilang kalau orang-orang itu emang gak suka sama nasi Mas Agung, karena emang rasanya kurang enak mungkin menurut orang-orang. Tapi Mas Agung gak pernah mau dengerin, tetap aku aja yang disalahin. Ya udahlah, besok aku jualan di daerah yang gak biasanya aku jual, walaupun sampai nyebrang sungai. Semoga aja besok aku nggak hanyut. Tadi pagi udah bikin darah tinggi aku naik sayang. Sekarang malah kayak gitu lagi si Devi. Iya sayang, kurang ajar banget dia. Awas aja besok ya sayang. Pokoknya besok aku mau kesini sayang. Mau lihat tuh dagangan dia laku apa enggak. Kalau enggak nih ya, siap-siap tuh rambutnya aku jambak pokoknya. Iya. Aduh, kalau tiap hari pemasukan kayak gini, uang aku malah habis ini. Iya sayang, nanti sayang malah nggak bisa jajanin aku, nggak bisa beliin aku tas, nggak bisa transferin aku. Ya iyalah. Mau gimana? Masa aku mau ngutang ke orang terus kasih ke kamu uangnya? Kan nggak mungkin. Iya sayang, udah jangan marah-marah sayang. Ayo sekarang kita beli tas sayang. Ah, udah. Gak usah beli tas. Kita jalan-jalan ke taman aja. Aku mau beli es. Biar kepalaku ini dingin. Ayo. Iya sayang. Mana ya? Biasanya dia ada di sini. Tapi kok sekarang nggak ada? Aduh, kemana ya Mas Danang itu? Padahal aku mau ngasih makan lagi. Siapa tahu dia belum makan. Mbak Devi, Mas Danang, aduh akhirnya ketemu juga. Saya nyari Mas Danang loh sampai toleh kanan kiri. Ternyata Mas Danang di belakang saya. oh Mbak Devi nyariin saya Mbak. Emangnya ada apa Mbak? Iya, saya khawatir sama Mas Danang. Makanya itu saya nyari Mas Danang. Saya rencananya mau ngasih makan, soalnya takut Mas Danang belum makan. Mau ngasih saya makan Mbak Devi? Iya Mas. Wah Mbak, makasih banyak ya Mbak Devi. Mbak Devi sudah perhatian sama saya. Emang saya dari sana ini sebenarnya lagi cari makan Mbak. Oh, jadi masih dari sana itu cari makan. Iya Mbak. Ya Allah, ya udah Mas. Ini ada nasi 1 bungkus buat Mas Danang. Oh, tapi ini saya nggak bisa bayar Mbak. Ya Allah Mas, saya nggak berharap Mas Danang beli jualan saya. Saya malah berharapnya ketemu Mas Danang dan saya bisa ngasih ya walaupun cuma sebungkus, setidaknya bisa ngeganjel perut Mas Danang. Makasih banyak ya Mbak Devi. Saya
Saya bingung harus berterima kasih dengan cara apa. Udah, Kalau Mas misalkan Danang. nggak ada Mbak Devi, mungkin saya hari ini puasa. Ya Allah Mas, ya mungkin ini sudah jalannya dari Allah. Allah menggerakkan hati saya buat nyari Mas Danang. Ya kan Allah nggak mau lihat umatnya kelaparan. Terima kasih ya Allah sudah mengirimkan orang baik seperti Mbak Devi. Udah Mas Danang, nggak usah kayak gitu. Saya juga tahu rasanya kelaparan, tapi nggak ada yang nolongin. Makanya itu selagi saya bisa ngebantu, saya akan bantu Mas, walaupun cuma 1 bungkus. Iya Mbak Devi, 1 bungkus ini sangat berharga buat saya Mbak. Alhamdulillah Mas, kalau seperti itu saya ikut seneng. Iya Mbak Devi. Nanti Mas Danang makan ya. Aduh, kebetulan saya nggak bawa air mineral. Nggak apa-apa Mbak, saya bisa minum air pet aja nanti. Nggak sakit perut Mas. Mana ada sih Mbak, orang seperti saya ini gampang sakit. Nggak mungkin kan Mbak? Iya. Semoga Allah selalu melindungi Mas Danang ya. Amin Mbak. Dan semoga juga dengan kebaikan Mbak Devi, jualan Mbak Devi tambah laris, rezekinya diperlancar. Amin ya Allah. Iya. Makasih banyak Mas Danang doa baiknya. Iya sama-sama Mbak. Wah. Nanti dimakan ya Mas, atau mau dimakan sekarang saya bukain? Nggak apa-apa, biar nanti aja. Loh. Kamu kok ada di sini? Bukannya aku nyuruh kamu ke Desa Cangkreng. sama kotakan? Kamu malah di alun-alun. Iya Mas Agung. Terus ini siapa? Bentar Mas Agung, gini Mas Agung. Ini nasi. Kamu ngasih nasi sama orang ini? Sebentar Mas Agung, saya jelaskan dulu ya Mas Agung. Gini Mas, kenapa saya itu nggak ke Desa Cangkring sama Kotakan? Karena saya rasa saya ke sana udah akses jalannya jauh, saya harus nyebrang sungai. Terus saya juga takut kalau orang desa itu nggak mau Mas beli nasi, karena mereka kan kebanyakan udah masak sendiri di rumah. Makanya itu saya jalan kaki Mas ke kota. Kamu masih belum dicoba, udah ngomong kayak gitu. Tapi Ini insya Allah terus kamu ngasih nasi sama orang ini? Mas. Coba lihat. Ini kok masih banyak, Devi? Iya Mas Agung, kan perjalanan dari rumah ke kota jauh Mas, sedangkan saya jalan kaki. Tapi udah laku kok Mas, 3 bungkus, 4 bungkus Mas. Ini tuh udah sore ya. Masa cuma laku 3 bungkus, gimana sih kamu? Gimana setoran kamu ini mau tuntas sama kita? Sedangkan itu jualannya masih banyak. Terus kamu ngasih nasi sembarangan kayak gini. Kamu ini gimana sih, Dev? Iya, soalnya saya kasihan sama Mas Danang ini Mas Agung. Kalau nggak saya kasih makan, dia pasti nggak bisa beli makan karena dia pasti nggak punya uang. Apa? Kok kamu ngomong kayak gitu? Berarti kamu udah sering ya ngasih nasi sama orang ini? Enggak kok Mas Agung, baru kemarin dan sekarang saya ngasih sama Mas Danang. Ya kalau semisal Mas Agung memang keberatan, potong gaji deh Mas Agung sesuai dengan harga nasi yang saya kasih sama Mas Danang. Nggak apa-apa Mas. Kenapa kamu bilang potong gaji? Dev, kamu gak ingat? Kamu ini punya hutang masih sama aku. Kamu sok-sokan bilang potong gaji. Kalau dipotong gajinya, kamu mau nerima uang? Gak kira, Dev. Iya, ini terus gimana? Kamu tuh jangan sok-sokan ya jadi orang ya, Devi. Bukan ya sok-sokan, Hikmah. Cuman aku kasihan aja sama Mas Danang. Lagian ini memang inisiatif aku sendiri kok, Hikmah. Aku tahu rasanya kelaparan tapi gak ada yang bantu. Aduh, Hikmah. udah diem kamu. Sayang, kita jangan marah-marah sama Devi terus, sayang. Ini nih, orang ini juga harus dimarahin, sayang. Seharusnya kamu tuh sadar diri ya. Devi ini jualan. Kamu jangan minta-minta. Loh. Dengerin ya. Kamu masih muda minta-minta kayak gitu. Kamu emangnya gak kerja, Pak? Mas Agung, Kamu seharusnya kerja ya. Kamu seharusnya kerja. Kamu masih muda, masih kuat. Mas Agung. Mas, saya ini gak minta Mas. Iya Mas Agung, ini inisiatif saya sendiri. Mas Danang itu nggak Mana bentak-bentak sama aku, ha? Mana bentak-bentak kamu? Ajar aja sayang, terus sayang. Mas Agung kan saya udah. Baik. Apa Oma? Ini ada apa sih? Datang-datang malah dorong-dorong. Kalian berdua ngapain kesini? Kita nggak terima aja, Bos. Bos. Hah? Aku kan sudah ngomong sama kalian berdua. Kalian itu tunggu di mobil. Kalian gak usah ikut campur sama rencana aku. Rencana? Mas, Masnya ini siapa sih? Datang-datang malah dorong saya terus malah manggil bos sama orang yang nggak jelas kayak gini. Iya Mas Danang. Kok Mas Danang bisa dipanggil bos sama ya orang-orang yang, maaf nih ya Mas Danang, kalau dia dari tampilannya lebih keren dari Mas Danang. Mas Danang orang ini gembel, malah dipanggil bos, gimana sih? Bos, ini gimana bos?
Kok kalian tanya aku ini gimana? Gara-gara kalian berdua ini kan rencana aku kayak gini gagal. Rencana? Maaf bos. Iya bos. Rencana apa? Tapi kita kan gak terima bos diperlakukan seperti itu. Iya bos, bener bos. Iya, aku tahu. Tapi kan aku sudah bilang sama kalian berdua, kalian tunggu di mobil. Kalau kalian ngelihat aku, berarti kan kalian itu ngikutin aku dong. Iya bos. Soalnya kita berdua khawatir sama bos. Iya bos, kita dari kemarin emang sengaja ngawasi bos. Soalnya kita takut bos itu tidak diperlakukan dengan baik. Kan bos ini pakai baju gembel. Iya, aku tahu. Tapi kan aku juga bisa jaga diri. Terus kalau sekarang gimana? Rencana aku ini gagal. Iya bos, kita minta maaf bos. Apa dengan kata maaf itu kalian ini bisa berubah keadaannya? Enggak bos. Mana sih? Makanya kalau misalkan aku nggak nyuruh kesini, jangan kesini. Mas Danang, Bos. ini maksudnya ada apa sih Mas Danang? Yang lebih jelasnya saya benar-benar nggak ngerti. Mas Danang bisa dipanggil bos sama orang-orang sekeren ini. Terus Mas Danang bilang rencana-rencana. Ini maksudnya gimana sih Mas? Jadi gini Dev ceritanya. Sebenarnya bener yang aku katakan, aku ini ada rencana. Dan rencananya itu aku pura-pura jadi gembel kayak gini biar bisa kenal sama kamu. Hah? Pura-pura jadi gembel? Terus bisa kenal sama aku? Iya Dev. Loh? Ya habisnya kalau aku mengenal kamu dengan cara seperti aku biasanya, takutnya kamu nggak mau yang kenal sama aku. Jadi akhirnya aku kepikiran kalau aku jadi gembel. Akhirnya aku berhasil untuk kenal sama kamu. Berarti Mas Danang selama ini pura-pura jadi gembel. Sebenarnya Mas Danang ini orang kaya. Iya mbak, bener. Hah? Orang kaya? Iya Dev. Oh, jadi alasan Mas Danang jadi gembel hanya ingin kenalan sama seorang pedagang nasi keliling kayak saya. Iya bener Mbak Devi. Ya ampun. Oh iya, emangnya Mbak Devi ini punya hutang berapa sama kamu? 300.000. Tapi sama bunganya jadi 1 juta. Hah? Gak bisa, Hikmah? Oh, nggak itu bisa. nggak adil namanya. Kamu mau saya bayar 1 juta, sedangkan hutang si Devi 300.000. Oh, Mau Kamu jangan memanfaatkan keadaannya. tapi memang kayak gitu mas bunganya. Loh, tapi Mas Agung bilang kalau minjem sama Mas Agung nggak ada bunganya. Yang terpenting saya bisa bayar. Kenapa sekarang jadi ada bunganya? Sudah. Mana handphone aku? Loh, Mas Danang mau ngapain? Mas, Mana nomor rekening kamu? loh, Mas, nggak usah Mas. Ini tanggung jawab saya Mas. Mas Danang nggak usah Mas. Ini tanggung jawab saya. Ya Allah, Mas Agung kok dikasih sih Mas? Yang punya hutang kan saya. Nih, 1 juta ya. Lintah darat. Sekali lagi kamu itu berurusan sama si Devi, kamu akan berurusan sama aku. Ngerti? Iya mas. Mas Danang, Kalau kamu masih mau merintah si Devi, berurusannya sama aku juga. Mulai sekarang, hutang si Devi sama kamu lunas. Dan Devi akan berhenti kerja sama kamu. iya Mas Agung. Saya memang pengen berhenti kerja dari Mas Agung. Udah dari lama. Karena saya selalu dimarah-marahin. Saya nggak kuat. Saya bertahan karena saya punya hutang sama Mas Agung. Mau jualan, mau usaha, usaha aja sendiri. Mas Danang, tapi Mas. Ingat ya, urusan kamu sama si Devi sudah selesai. Kalau kamu main-main sama si Devi, kamu berurusan sama aku. Terus siapa Dev nanti jadi pekerjaku? Nih, kamu pergunakan ini, sama-sama wanita kan? Enggak sayang, aku nggak mau. Terus siapa? Ya udah, kalau gak ada yang mau jualan berhenti aja. Sayang, mending kita pulang aja sayang. Aku takut, masnya marah-marah. Iya dah yuk, aku juga takut. Oh saja ya. Mas Danang, makasih banyak ya Mas atas bantuannya. Saya janji Mas, secepatnya saya akan melunasi hutang-hutang saya ke Mas Danang. Mbak Devi, udahlah Mbak Devi, saya ini ikhlas bantu Mbak Devi.
Mbak Devi nggak usah merasa Mbak Devi ini harus mengganti uang yang sudah saya berikan sama orang itu. Iya, tapi saya nggak mau berutang budi sama Mas Danang. Sudah Mbak Devi, saya membantu Mbak Devi ini ikhlas. Ya Allah. Jadi Mbak Devi tenang aja, nggak usah khawatir. Saya nggak bakal lagi kok sama Mbak Devi. Ya Allah Mas, Mas ini hatinya terbuat dari apa? Baik sekali ya Allah, makasih banyak ya Mas. Iya sama-sama. Semoga rezeki Mas Danang lebih dilipat gandakan sama Allah. Amin, amin, amin Mbak. Mbak Devi, saya langsung to the point aja ya Mbak Devi. Sebelumnya saya minta maaf, saya menyamar dalam hal seperti ini. Awalnya gini Mbak, saya ini kan dituntut untuk segera menikah sama orang tua saya. Nah, terus ada saudara saya yang mengenal Mbak Devi, tapi saya tidak akan mengatakan siapa nama beliau. Terus siapa ya Mas? Biar itu menjadi rahasia saya Mbak. Oh iya. Terus begitu beliau cerita, akhirnya saya ya berpikiran saya harus menyamar seperti ini aja. Apa betul yang dikatakan beliau itu kalau Mbak Devi itu benar-benar baik orangnya? Ternyata saya nyamar seperti ini, saya bisa membuktikan sendiri kalau Mbak Devi ini benar-benar baik. Ya Allah Mas, jangan terlalu berlebihan. Saya juga manusia yang nggak sempurna. Saya nggak berlebihan kok Mbak Devi. Memang apa yang saya rasakan selama saya kenal sama Mbak Devi ini benar-benar baik dan perhatian. Jadi saya langsung to the point aja ya Mbak Devi. Apa Mbak Devi ini mau saya lamar? Hah? Mas Danang mau ngelamar saya? Mas, jangan bercanda Mas. Saya tahu Mas, saya orang miskin, tapi saya nggak mau Mas dibercandain tentang hal-hal kayak gini Mas. Mbak, sekarang dipikir aja Mbak, saya aja melakukan hal seperti ini untuk bisa kenal lebih dekat sama Mbak Devi. Masa begitu saya mau melamar Mbak Devi menganggap saya ini bercanda? Ya, tapi Mas, masa iya orang sekaya Mas Danang sampai punya anak buah gagah kayak mereka, Mas Danang mau melamar orang miskin kayak saya rasa saya nggak pantas Mas. Mbak Devi, siapa yang bilang kita ini nggak pantas? Siapa yang bilang saya ini nggak pantas untuk sama Mbak Devi? Nggak ada Mbak. Menurut saya ini pantas-pantas aja Mbak. Kalau misalkan ini nggak pantas, nggak mungkin kan saya sampai mempersiapkan ini semua untuk Mbak Devi. Iya Mas, cuman Mas, saya ini orang miskin, saya dari keluarga yang benar-benar ekonominya di bawah. Apa Mas Danang nggak malu punya calon istri dari keluarga miskin, sedangkan saya kalau lihat sendiri seperti Mas Danang ini benar-benar orang kaya. Mbak Devi, saya lebih baik mendapatkan istri yang sederhana yang mau menemani saya dari nol daripada saya mendapatkan istri yang mempunyai segalanya tapi dia cintanya itu nggak penuh untuk saya Mbak. Jadi gimana? Mbak Devi mau menerima lamaran saya ini? Aduh, gimana ya Mas? Saya munafik Mas kalau menolak lamaran seorang pria seperti Mas Danang ini. Saya bukan lihat dari harta ya Mas, tapi dari kebaikan Mas Danang. Cuman saya juga di dalam hati yang paling dalam saya malu Mas. Saya merasa nggak pantas. Mbak Devi jangan ngomong seperti itu Mbak. Mbak Devi jangan tidak memantaskan diri untuk saya. Saya ngajak Mbak Devi loh Mbak, bukan Mbak Devi yang ngajak saya. Iya Mas, tapi saya sebagai orang miskin harus sadar diri. Mbak Devi, nggak usah membawa status sosial Mbak Devi. Saya bisa menerimanya kok Mbak. Mbak Devi nggak usah khawatir. Akan saya buktikan dan akan saya tunjukkan sama Mbak Devi kalau apa yang saya bicarakan ini benar-benar dari hati. Iya, jadi Mas. gimana? Gimana kalau saya minta waktu terlebih dahulu Mas? Karena ini masalahnya untuk saya dan Mas Danang ke jenjang yang lebih serius dan seumur hidup. Kalau misalkan Mbak Devi minta waktu, nggak apa-apa deh Mbak Devi. Saya akan memberikan waktu sama Mbak Devi untuk berpikir terlebih dahulu.
Mungkin Mbak Devi sedikit terkejut ketika saya ini ngomong seperti ini. Jadi nggak apa-apa Mbak Devi. Kalau misalkan Mbak Devi ini mau minta waktu sama saya akan berikan. Iya Mas Danang, terima kasih Mas Danang sudah mengerti saya. Iya sama-sama Mbak Devi. Oh iya, gimana kalau sekarang biar saya antar Mbak Devi pulang. Sekalian saya bisa mengenal Mbak Devi dan keluarganya. Iya Mas Danang, saya benar-benar terharu. Sudah Mbak Devi, jangan menangis. Ya udah yuk, gimana kalau sekarang kita pulang? Iya Mas. Kita antar pulang Mbak Devi ini ya. Terus, ya bos. Ya udah yuk, kita langsung pulang aja. Iya Mas.